Jadi ayat yang paling berat yang diterima oleh Rasulullah SAW itu menurut Ibnu Abbas adalah Quran surat Hud ayat 112, yaitu berbicara tentang perintah untuk istiqomah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang berkesinambungan meskipun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim. Ada amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW yang itu dilakukan kontinu terus, baik Rasulullah sedang mukim maupun safar. Apa diantaranya? Ayyamul bid. Yang kedua, salat sunat fajar. Lalu kemudian Rasulullah itu salat malam atau salat witir. Itu beliau lakukan kontinu, baik dalam keadaan mukim maupun safar. Jadi jangan pernah kemudian meninggalkan salat sunat fajar itu, baik dalam keadaan safar apalagi dalam keadaan mukim. Ibnu Qayyim juga menukil perkataan ulama tentang hukum salat duha. Tidak dianjurkan melakukannya tiap hari. Pendapat ini merupakan pendapat dari Imam Ahmad berdasarkan hadis dari Abi Sa'ad. Dahulu Nabi SAW melaksanakan duha hingga kami semua mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat duha. Beliau kemudian meninggalkan salat duha sehingga kami katakan beliau tidak pernah salat duha. Artinya apa? Sunnahnya salat duha itu adalah suatu saat melakukannya dan pada saat yang lain meninggalkannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa yang melakukannya secara rutin bahkan maka bisa termasuk menyelisih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian tentang amalan-amalan utama dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Saya ingin memulai sedikit membawakan pengantar, mengingatkan kita kembali tentang peristiwa saat Rasulullah SAW menerima wahyu pertama. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika selesai wahyu itu diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat malaikat Jibril sudah menghilang, Nabi Muhammad SAW merasa ketakutan pada waktu itu. Tubuhnya menggigil, bergegas ingin pulang ke rumah untuk menemui istrinya Khadijah dengan keadaan hati yang begitu sangat galau, cemas, takut. Begitu tiba di rumah, beliau masuk kamar lalu merebahkan tubuhnya dan meminta Khadijah, istri beliau, selimuti aku, kata Rasulullah, selimuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai kemudian Khadijah menyelimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menunggu beliau. Setelah reda takutnya, lalu kemudian Rasulullah bercerita tentang apa yang sudah beliau alami. Lalu beliau menyatakan sama Khadijah, aku takut, besok-besok gimana ini, aku khawatir nanti. Nah, lalu kemudian dengan lembutnya Khadijah mengatakan, membesarkan
hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalla abshir fa wallah la yuhzikallahu abada. Wallah innaka latasilur rahim wa tasdukul hadis wa tahmalul kalla wa taksibul ma'du wa takril ad-dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Itu kata Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sayang, demi Allah dia tidak akan pernah merendahkanmu. Engkaulah orang yang membangun silaturahim, membangun persaudaraan, memikul beban penderitaan orang lain, bekerja untuk mereka yang tidak mampu, menghormati tamu, lalu kemudian menolong orang-orang yang menderita demi kebenaran. Itu kata-kata indah seorang istri kepada suaminya. Lebih besar dari itu adalah kata-kata yang begitu sangat luar biasa, meyakinkan, menenangkan, menenteramkan suaminya. Maka penting untuk diketahui oleh para istri, tugas seorang istri itu adalah menenangkan, menenteramkan, mendamaikan hati suami, bukan justru sebaliknya. Begitupun ketika kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hati yang damai dengan kata-kata indah yang disampaikan oleh Khadijah, maka cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah semakin luar biasa. Sampai-sampai ketika pun Khadijah sudah meninggal dunia, Rasulullah tetap mencintai istrinya itu, selalu memuji istrinya, sehingga kemudian ketika Aisyah menunjukkan kecemburuannya pada waktu itu tentang Khadijah, Rasulullah tetap memuji Khadijah. Beliau menyatakan, qad amanat bi id kafara bin nas wa saddaqatni id kadzaban nas wa wasatni bimaliha id haramani an-nas wa razaqani Allah azza wa jalla waladaha id haramani auladan nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kecintaannya kepada Khadijah, dia telah beriman kepadaku di saat orang-orang tidak beriman. Dia telah membenarkan aku di saat orang-orang lain mendustakan aku. Dia telah memberikan hartanya di saat orang-orang lain tidak mau memberikan hartanya. Dan Allah menganugerahi aku anak-anak perempuan ketika mereka semua tidak suka dengan anak-anak perempuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah tugas suami. Suami harus pintar untuk menghargai, memuji istrinya. Jangan sampai merendahkan, bahkan kemudian tidak pernah mengapresiasi kepada istrinya. Pujilah istri, pujilah istri, karena terlalu banyak kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh seorang istri. Kalau dua hal ini dilakukan, para istri kemudian selalu mempunyai persepsi, saya harus menenangkan, saya harus menenteramkan dan mendamaikan hati suami. Betapa luar biasanya suami itu akan merasa senang di rumah. Sebaliknya, seorang suami pikirannya adalah saya harus selalu menghargai, memuliakan dan memuji istri, akan luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita tidak akan bahas topik itu, tetapi akan melanjutkan tentang kajian bahwa
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat yang mempunyai kemampuan untuk memberikan tafsir terhadap Al-Quran itu yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan begini, tidak ada ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seberat Quran surat Hud ayat 112. Jadi ayat itu dimulai dengan kalimat fastaqim kama umirta. Tetaplah kamu Muhammad pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Jadi ayat yang paling berat yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menurut Ibnu Abbas adalah Quran surat Hud ayat 112, yaitu berbicara tentang perintah untuk istiqomah. Nah, perintah istiqomah inilah yang kemudian membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dikatakan oleh para sahabat, engkau cepat beruban ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, ini karena Quran surat Hud dan kawan-kawan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi perintah istiqomah ini sesuatu yang berat. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa istiqomah, bukan. Tetapi karena bisa jadi beliau memikirkan khawatir terhadap umatnya tidak bisa istiqomah itu. Karena itu Ibnu Atiyah seperti yang juga dikutip oleh Imam Ali As-Sabuni itu menunjukkan kepada beliau tentang apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu itu yang tidak bisa acik istiqomah itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena begitu sangat cinta kepada umatnya itu takut tentang itu. Takut itu terjadi kepada umatnya. Sehingga kemudian kecemasan dan ketakutan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan beliau cepat beruban. Jadi ada teori juga orang yang cepat beruban itu kalau banyak mikir. Banyak yang dipikir, Muhammad pikirannya banyak yang dipikir itu juga cepat beruban, kecuali yang memang sudah gennya. Nah, di dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika sudah turun ayat fastaqim kama umirta ini, perintah untuk istiqomah ini, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersungguh-sungguhlah. Dan sejak saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlihat sering kemudian tertawa lepas itu. Sejak saat itu, karena begitu sangat beratnya perintah tentang istiqomah. Nah, masyiral muslimin rahimakumullah, kajian kita kali ini adalah, kalau kemarin sudah disebutkan bahwa amal-amal yang utama itu dilihat dari jenis-jenis amalnya, lalu yang kedua dilihat dari hukumnya, wajib dahulu, lalu sunnah muakkad, lalu kemudian sunnah, lalu kemudian berikutnya sudah dijelaskan lagi amal itu akan utama kalau dilakukan dengan ikhlas, lalu kemudian dilakukan dengan mutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang salah satu amal yang kemudian bisa menjadikan amal itu menjadi utama adalah konsistensi dan kesinambungan dalam beramal. Inilah hal yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Jadi sabitul a'mal wa adwamuha. Kalau melakukan amal itu, kalau melakukan perbuatan itu sehingga menjadi sesuatu yang utama, itu adalah harus konsisten dan berkesinambungan. Beliau Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab Tajdidul Ittiba' fi Bayani Asbabi Tafadulil A'malnya itu menyatakan tentang konsistensi amal dan kontinuitas pelaksanaannya itu didasarkan kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa saat ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang
utama itu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang berkesinambungan meskipun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim. Nah, ketika Aisyah ditanya tentang amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu saja untuk beribadah, maka kemudian Aisyah menjawab, beliau beribadah secara berkesinambungan. Dan siapakah di antara kalian yang sanggup untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, Al-Qadhi bin Iyad berkata, makna ad-duwamuha, berkesinambungan dalam hadis ini adalah, beliau sebutkan adalah dilakukan terus menerus tanpa putus. Oleh karena itu kalau ada hujan yang turun terus menerus itu disebut dengan daimah. Artinya apa yang beliau lakukan itu berupa amal kebaikan itu tidak pernah berhenti atau beliau tinggalkan, tidak pernah, tetapi terus dilakukan. Jadi amal itu yang bisa dilakukan walaupun sedikit dan itu tidak pernah putus. Itu amal yang bagus, amal yang utama. Jadi hadis ini menunjukkan tentang satu kaidah dalam beribadah dan bertakarrub kepada Allah, bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dilakukan secara berkelanjutan meskipun itu sedikit. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar umatnya, agar kita ini menjauhi satu ibadah yang dipaksa-paksakan, ya, sehingga kemudian akan menyebabkan nanti ketika melakukannya lagi terhenti kita untuk melakukan karena merasa terlalu berat. Kenapa? Karena nanti hilangnya konsistensi dan kesinambungan itu dalam melakukan ibadah. Rasulullah mengingatkan, jangan melakukan satu ibadah yang nanti kamu akan berhenti. Nah, inilah pentingnya ilmu untuk berpikir kemudian amal apa yang harus kita lakukan. Disebutkan dalam Sahih Imam Muslim itu, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah itu memiliki tikar. Nah, tikar itu beliau selalu gunakan untuk tidur, tapi juga kemudian dipakai untuk salat malam di atasnya. Nah, kemudian para sahabat itu kemudian ingin meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Suatu saat ternyata beberapa sahabat ini tidak mampu untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah menyatakan kepada para sahabat itu, ayyuhan nas alaikum minal a'mali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu wa inna ahabbal a'mali ilallahi ma duwima alaihi wa in qalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, wahai manusia, kerjakanlah amalan yang mampu kalian lakukan, karena Allah tidak akan bosan sampai kamu sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah itu adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Nah, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi pernah masuk ke kamarku dan saat itu, kata Aisyah, aku sedang bersama dengan seorang perempuan. Saat Nabi kemudian bertanya kepada Aisyah, siapa itu wahai Aisyah? Lalu Aisyah kemudian memuji perempuan itu, ini perempuan tidak tidur malam karena sholat terus, malamnya itu tidak tidur karena sholat. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, i'malu ma tutiqun wallah
innallaha la yamallu hatta tamallu. Kerjakanlah amalan, kata Rasulullah, yang kalian sanggup untuk melakukan. Demi Allah, Allah tidak akan pernah bosan sehingga kamu sendiri yang bosan. Jadi menurut Rasulullah, sebaik-baik amal yang kita lakukan itu adalah amalan yang kemudian tidak sekaligus saat itu lalu kemudian nanti tidak. Yang bagus itu yang berkesinambungan, walaupun itu sederhana dan biasa. Nah, makna alaikum minal a'mali ma tutikun itu, kerjakanlah amalan yang mampu kalian lakukan itu, menurut Al-Qadhi bin Iyad, menurut juga Ibnu Rajab dan Ibnu Hajar itu, lakukan, amalkan, sibukkan dirimu dengan amalan yang sederhana, yang amalan ibadah itu mampu dilakukan secara kontinu. Jangan sampai kemudian melakukan amalan yang kamu nanti akan bosan lalu tidak melakukan lagi. Itu yang bahaya. Ada yang menarik ungkapan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani itu. Beliau menyatakan begini, saat setan melihat bahwa engkau tetap di dalam ketaatan, maka dia akan benci kepada kamu. Begitu juga saat engkau begitu sangat konsisten, terus berkesinambungan di dalam melakukan amal, maka dia akan bosan dan menjauhi kamu. Tetapi jika melihat kamu kemudian terkadang gini, terkadang gitu, artinya kadang mood semangat, lalu kemudian kadang-kadang tidak semangat gitu, setan akan memburu kamu. Setan akan memburu kamu. Oleh karena itu, apa yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim itu, hadis alaikum minal a'mali ma tutikun, kerjakan amal yang sanggup kalian lakukan itu, beliau sebutkan di dalam hadis ini terdapat perintah untuk berkesinambungan di dalam beramal, dan amal yang berkesinambungan ini akan lebih baik dari amal yang banyak tapi tidak berkesinambungan. Kenapa? Karena amal yang berkesinambungan ini nilai taatnya terus menerus, lalu zikirnya juga terus menerus, lalu merasa diawasi oleh Allah terus menerus, dan niat ikhlasnya terus, semua akan didapat karena berkesinambungannya itu, daripada kemudian banyak lalu berhenti. Jadi bahasanya kalau ada orang latihan bersedekah, bolehlah misalnya pakai sedekah subuh, silakan, terus sekemampuan dia sebenarnya bisa ngasih sudah 1 juta selesai, tapi besoknya dia tidak lakukan, misalnya nunggu lagi. Ada yang pakai selama 10 hari 100 dan sebagainya. Itu bagian dari nilai contoh saja teknisnya, bahwa amal yang sedikit tapi berkesinambungan itu jauh lebih baik daripada banyak lalu berhenti. Ibnu Rajab mengatakan, sesungguhnya konsistensi dan kontinuitas amal yang dilakukan itu jauh akan lebih bisa menutupi dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba daripada kemudian dari amal yang kemudian jelek saat itu saja. Kenapa? Karena Allah memang sangat mencintai amal yang dilakukan berkesinambungan dan memberi pahala terhadap keistiqomahan. Imam Al-Qurtubi menyebutkan begini, hikmahnya amalan yang sedikit jika dilakukan secara berkesinambungan itu lebih baik adalah karena saat melakukan amal itu dia akan bersemangat terus.
dan pahalanya kemudian menjadi menumpuk karena dilakukan berulang kali dan dengan senang hati, karena tidak bosan. Tapi kalau sekali saja, setelah itu bosan, selesai. Ada juga yang menarik ungkapan dari Ibnul Jauzi itu yang menyatakan, benar, aku sungguh memang suka mencintai amal yang kontinu itu, walaupun sederhana atau sedikit tapi dilakukan terus menerus, aku lebih sukai. Kenapa? Karena alasannya dua hal. Pertama, karena orang yang meninggalkan satu amal, dia kemudian tidak lagi melakukan amal itu, seperti orang yang sampai pada tujuan lalu kembali, tercela dia. Jadi gambarannya, ada orang mau ke Surabaya, saya mau ke Surabaya, kok ke Surabaya, udah Pak Surabaya mulai apa itu? Jadi gambaran orang yang melakukan amal jelek terus nggak lagi dilakukan karena satu waktu saja, itu seperti orang yang sampai tujuan lalu balik, itu tercela. Yang kedua, kata beliau, orang yang tetap melakukan kebaikan itu, dia layak untuk dapat pertolongan dari Allah, dapat bantuan dari Allah, karena dia misalnya menunggu di satu pintu itu terus menerus, walaupun tidak seharian, akan jauh lebih baik daripada menunggu seharian lalu kemudian tidak. Contoh, menunggu seseorang, mau bertemu dengan seseorang, nunggu di pintu Darussalam tiap 1 jam, ditunggu tiap hari, itu akan lebih memungkinkan ketemu daripada kemudian sehari nunggu, setelah itu tidak lagi ditunggu. Jadi lebih bagus kemudian seperti itu. Itu kata Ibnul Jauzi. Dari paparan yang saya sampaikan tadi, hadirin, bahwa amal yang berkesinambungan yang dilakukan kontinu itu adalah menjadi salah satu sebab amal itu menjadi utama. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah semua amal yang kita lakukan itu harus istiqomah terus, harus kemudian tidak berhenti terus? Orang yang sudah salat duha, apakah terus salat duha itu tidak berhenti? Orang yang salat malam begitukah? Orang yang begini, apakah kemudian terus istiqomah terus? Maka Syekh Ibrahim Ar-Ruwaili itu memberi keterangan dalam hal ini 3 hal. Yang ini juga penting, karena nanti ada satu kesimpulan penting bahwa kalau ingin mutaba'ah kepada Rasulullah, ingin mengikuti Rasulullah secara sempurna, kalau memang Rasulullah tidak merutinkan itu, ya jangan dirutinkan. Begitu sebaliknya, kalau Rasulullah memang merutinkan, ya rutinkan sesuai dengan ilmunya nanti. Yang pertama, beliau sebutkan begini, bahwa ada amalan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu dilakukan kontinu terus, baik Rasulullah sedang mukim maupun safar. Apa diantaranya disebutkan oleh beliau? Ayyamul bid, puasa ayyamul bid, yang mau puasa ayyamul bid. Yang kedua adalah salat sunat fajar, itu kontinu Rasulullah lakukan, baik mukim maupun safar. Lalu kemudian Rasulullah itu salat malam atau salat witir, itu beliau lakukan kontinu, baik dalam keadaan mukim maupun safar. Ini yang pertama. Jadi kita tahu, misalnya salat fajar itu, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, itu tidak main-main, ya. Jadi jangan pernah kemudian meninggalkan salat sunat fajar itu, baik dalam keadaan safar
maupun apalagi dalam keadaan mukim. Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu dalam kitab Zadul Ma'adnya menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keterikatan dan penjagaan beliau terhadap sunnah fajar itu lebih menonjol dibandingkan yang lain. Bahkan dalam keadaan safar, sunnah fajar, witir selalu dilakukan, dan tidak dinukil satu riwayat yang menyebutkan sunat rawatib itu dilaksanakan pada saat safar. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Khawatir nanti ketika mendengarkan penjelasan tentang kesinambungan amal, lalu kemudian nanti ketika safar pas jamak sholat rawatib, sholat qobliyahnya dilakukan, ba'diyahnya dilakukan, bahaya. Karena Rasulullah SAW ada amalan yang dilakukan mukim maupun safar dilakukan terus, tetapi kemudian tidak dilakukan pada saat safar. Itu yang pertama. Kemudian keterangan yang kedua, beliau sebutkan ada amalan Nabi SAW selalu dilakukan saat mukim, tapi ketika sudah safar beliau tidak lakukan. Contohnya apa? Salat sunat rawatib. Jadi keterangan di Zadul Ma'adnya Ibnu Qayyim itu, Rasulullah SAW selalu menjaga 10 rakaat salat sunat rawatib. Itu berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar. Tetapi kalau riwayatnya Aisyah itu 12 rakaat. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di qobliyah zuhur. Jadi kalau berdasarkan hadis dari Ibnu Umar itu 10 rakaat, tapi kalau Aisyah itu 12 rakaat. Nah, ya. Saya sampaikan hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, man sabara ala sinta asrata raka'atan minas sunnah banallahu lahu baitan fil jannah arba'a raka'atin qabla dhuhri wa raka'atain ba'daha wa raka'atain ba'dal maghrib wa raka'atain ba'dal isya wa raka'atain qabla al-fajr. Jadi kalau menurut riwayat Aisyah itu 12 rakaat. Jadi salat sunat rawatib itu 12 rakaat. Tapi kalau menurut Ibnu Umar itu 10 rakaat. Jadi kalau di Zadul Ma'ad itu 10 rakaat. Bedanya di mana? Di qobliyah zuhur. Jadi yang pertama adalah kalau menurut riwayat Aisyah itu 4 rakaat sebelum zuhur, lalu 2 rakaat sesudah zuhur, lalu 2 rakaat sesudah maghrib, lalu 2 rakaat sesudah isya, lalu kemudian 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu 12 rakaat. Tapi kalau riwayatnya Ibnu Umar itu 2 rakaat sebelum zuhur. Bedanya di situ aja. Nah, ini continue dilakukan oleh Rasulullah SAW di saat sedang mukim, tidak sedang bepergian. Tapi pada saat sudah safar, Rasulullah itu tinggalkan. Tidak ada riwayat kemudian Rasulullah pada saat safar itu lalu kemudian sholat rawatib. Tidak ada. Jangan kemudian amalan berkesinambungan lalu kemudian pada saat safar lalu kemudian dibuat rawatib misalnya. Pada saat melakukan jamak, apalagi dengan qasar itu. Nah, inilah pentingnya juga mengetahui ilmu tentang kontinuitas itu. Kemudian yang ketiga, ada amal yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu waktu atau keadaan khusus. Contohnya adalah sholat duha, sholat syuruk. Ya. Ibnu Qayyim juga menukil perkataan ulama tentang hukum sholat duha. Tidak dianjurkan melakukannya tiap hari. Pendapat ini merupakan pendapat dari Imam Ahmad berdasarkan hadis dari Abi Sa'ad. Dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan duha hingga kami semua mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat duha. Selain itu, beliau kemudian meninggalkan sholat duha sehingga kami katakan beliau tidak pernah sholat duha. Artinya apa? Sunnahnya sholat duha itu adalah
suatu saat melakukannya dan pada saat yang lain meninggalkannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa yang melakukannya secara rutin bahkan, maka bisa termasuk menyelisih sunnah, termasuk diantaranya salat suruh. Jadi tidak harus setiap hari, tidak ada riwayat yang mengatakan Rasulullah tiap hari salat suruh. Sewaktu-waktu boleh, sewaktu-waktu boleh juga melakukan amalan salat duha. Ada ulama yang menyatakan bahwa salat surut dengan duha beda, tetapi ada juga yang menyatakan bahwa salat surut itu adalah awal waktu duha. Tetapi intinya sekarang bahwa itu termasuk amalan yang memang kadang-kadang terus continue, tapi kadang-kadang tidak dilakukan atau tidak. Itulah ilmunya. Karena kalau kita kemudian rutinkan terus, bisa saja menjadi menyelisih sunnah. Itulah keterangan dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Jadi ada amalan yang kontinu dilakukan oleh Nabi baik dalam keadaan mukim maupun safar, tapi ada juga amalan yang dilakukan saat mukim saja dan ketika safar ditinggalkan, tapi ada juga amalan yang memang kontinu dilakukan pada waktu tertentu dan keadaan tertentu. Tetapi yang terpenting buat kita, amalan-amalan yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan-amalan yang berkesinambungan, berkelanjutan, jangan sampai dalam keadaan berhenti. Nah, kita ketahui misalnya, sedikit saya tambahin, salah satu penyebab orang kemudian tidak berhenti atau berhenti dia beramal atau beribadah itu adalah futur. Nah, yang berbahaya itu adalah futur yang terus menerus. Futur itu artinya malas, jemu, tidak mood lagi, tidak semangat. Nah, futur itu ada dua artinya. Pertama adalah berhenti. Setelah kemudian terus menerus melakukan, lalu berdiam, dia diam, lalu kemudian dia berhenti, tidak melakukan lagi. Itu futur. Biasanya ngaji, tak ngaji boleh. Biasanya ikut pengajian, malas ikut pengajian. Biasanya ke masjid, tidak ke masjid. Ini futur berhenti. Ini yang berbahaya. Kemudian yang kedua, futur artinya malas, jemu, bosan. Jadi kemudian dia nunda-nunda, lamban, semangat. Sudah biasa ya. Jadi dia kemudian menunda-nunda, lambat karena sudah merasa. Nah, kalau malas ini muncul, tidak mood, tidak semangat kadang-kadang, itu buat orang beriman sebenarnya memang sudah ada doanya. Rasulullah mengajarkan doa, dan di antara doanya itu adalah Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Memang penyakit malas, tidak semangat, lagi tidak mood itu, minta kepada Allah jauhi itu, karena suatu saat pasti muncul. Nah, orang beriman itu berdoa untuk kemudian terhindar dari yang namanya malas itu, tidak mood. Jadi kalau dalam konsep Al-Quran itu fa idza faragta fansab, habis lakukan sesuatu maka lakukan. Tidak ada istilah pensiun itu. Pikiran orang pensiun itu jangan kemudian kok pensiun pas neng-neng, tidak, harus tetap semangat. Islam itu tidak membuat orang itu berpikiran pensiun itu berhenti. Tidak. Pensiun itu semakin faida farauta fansab, habis melakukan satu ada lagi yang dilakukan. Jangan diam dan tidak bergerak, itu berbahaya. Nah, yang berbahaya itu kalau terhenti, tidak aktif lagi. Kenapa? Karena dia kemudian merasa bosan dan jenuh. Itu yang berbahaya. Rasulullah SAW menyatakan begini, inna likulli amalin syiratan wa likulli syiratin fatrah, faman kanat siratu ila sunnati faqad aflaha wa man kanat fatratu ila ghairi dzalik faqad halaka. Ini penting. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, setiap pekerjaan itu memiliki masa semangatnya, serius, dan setiap semangat dan serius itu nanti akan punya batas waktu. Maka kata Rasulullah, apabila semangat serius itu ada pada sunnahku,
Saat melakukan sunnahku maka dia telah mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang kemudian lalai setelah itu maka dia akan binasa. Jadi hati manusia itu kadang-kadang mood, kadang-kadang tidak semangat, tetapi juga akan mengalami masa jemu atau malas. Tetapi yang terpenting adalah pada saat kita berada dalam posisi itu, mintalah kepada Allah agar kita dihindarkan dari rasa malas. Apalagi sampai menjadi futur, berhenti terus menerus, lalu kemudian tidak melaksanakan kembali ibadah. Itu adalah sesuatu yang bahaya dan membinasakan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa melakukan amal secara kontinu, secara berkesinambungan, walaupun sedikit, sederhana, karena itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan lebih punya potensi untuk menghapus dosa-dosa, lalu kemudian punya potensi untuk kemudian dicintai oleh Allah karena semangatnya kita, karena kemudian keaktifan kita untuk selalu melakukan amal-amal ibadah. Kenapa orang kemudian menjadi futur? Itu pertama disebabkan karena berlebih-lebihan dalam beragama. Makanya kalau melakukan aktivitas amal jangan terlalu berlebih-lebihan supaya nanti tidak berhenti. Kemudian yang kedua, berlebih-lebihan dalam hal mubah. Jadi makannya, minumnya, berpakaian dia berlebih-lebihan sehingga kemudian menjadi malas. Lalu enggan hidup berjamaah dan dia suka hidup sendiri. Lalu terakhir karena dia minim ketaatan. Maka kajian kita kali ini sudah saya sampaikan, selain kita harus beramal ikhlas, mutaba'ah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berikutnya adalah Allah sangat cinta kepada orang yang melakukan amal walaupun itu sederhana, sedikit, tapi dilakukan dengan kontinuitas dan berkelanjutan. Mudah-mudahan bisa kita lakukan sehingga Allah mencintai kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.